menjadi seorang builder FIC tidak hanya mendatangkan berkat bagi diri saya sendiri, tapi juga bagi keluarga saya. Karena bagi kami, menjadi builder adalah menjadi saudara, seorang bagi yang lain. Juga bagi Halo, selamat malam Sobat FIC yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan bincang-bincang santai bersama dengan kami para builder FIC. Tentu sebelum masuk ke materi pada malam hari ini, perkenalkan saya Builder Andreas Eko Susanto, biasa dipanggil Builder Eko. Lalu nanti yang di sebelah kiri saya akan perkenalan lebih detail nanti dengan builder yang ada di sebelah kiri saya. Jadi nanti kita akan masuk pada perbincangan kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan bincang-bincang dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama nanti kita akan berbicara, akan mendengarkan sharing pengalaman builder saya ini terkait dengan menanggapi panggilan Tuhan. Lalu sesi yang kedua kita akan lebih melihat panggilan sebagai seorang builder. Ya seperti tema yang di-sharekan bahwa builder itu kadang dipandang sebagai panggilan kelas 2. Baik, Sobat FIC yang terkasih, kita masuk aja. Kita akan berkenalan secara singkat dengan builder yang di sebelah kiri saya. Tentu beberapa mungkin dari builder, dari suster, dari romo ataupun dari orang muda yang ada di rumah, ada yang sudah mengenal, mungkin dulu waktu di sekolah pernah berjumpa. Nah, ini kita akan lebih mengenal lebih dalam lagi siapa sosok yang ada di sebelah kiri saya. Selamat malam builder, bagaimana kabarnya? Selamat malam, Iya. kabar baik, selalu sehat dan masih bahagia. Wah, tetap bahagia. Prinsipnya sebagai builder itu harus bahagia, karena kalau kita melihat di konstitusi nomor 1 itu hidup sebagai builder itu harus bahagia, sehat, bahagia dan waras. Salam waras juga. Nah, kita akan berkenalan. Mungkin builder bisa mengenalkan namanya siapa, lalu asalnya dari mana. Mungkin nanti akan sedikit lebih menyinggung pada mengapa kok pengen jadi builder gitu. Dimulai dari namanya dulu builder. Oke, terima kasih Riko. Para saudara, nama saya Builder Fransiskus Asisi Buya. Itu semuanya nama asli, tidak ada nama biar. Saya lahir di Ponorogo, tepatnya di Dusun Duren Sawit, anak seorang petani di Pak Panto dan Ibu Panto di Paroki Promasan. Saya anak nomor 2 dari 4 bersaudara. Kami laki-laki semuanya dari 4-empatnya ini, dan sekarang satu di Palembang, satu di Bekasi, satu di Kartosuro, dan saya tinggal di Semarang. Sehingga ibu saya sekarang tinggal sendiri di rumah sebagai petani juga, walaupun sudah tua, sudah jompo, tapi masih bisa beraktivitas di sekitar rumah. Itu nama dan asal saya. Saya sudah 31 tahun menjadi builder. Lama ya, lama sekali, 31 tahun 90, dan itu terjadi tanggal 2 Juli setelah 3 tahun masa pendidikan di postulat, novisiat kanonik, dan novisiat lanjutan saya lalui. Lalu saya masuk postulat itu tahun 87 setelah selesai dari SPG Don Bosco di Semarang. Nah, walaupun saya dulu tidak berminat untuk menjadi guru, tetapi karena suster kepala sekolah saya menyarankan saya supaya masuk di SPG, maka saya memberanikan diri dan memaksa diri untuk menjadi guru. Dirasa keguruan saya itu baru muncul pada saat mulai praktek mengajar di kelas 2 itu. Kelas 1 belum merasa sebagai guru, karena sebenarnya cita-cita saya dulu bukan menjadi builder. Dulu saya bercita-cita menjadi seorang imam waktu SMP, waktu SD. Lalu setelah SMP itu di akhir sebenarnya mau menjadi seorang montir kalau juga. Ya, tugas di perbengkelan kelihatan gagah, ganteng, dan keren itu, dan kemana-mana bawa obeng dan sebagainya. Tetapi itulah jalan Tuhan mengantar saya melalui suster Frida SPM pada waktu itu
memaksa saya untuk ke SPG Don Bosco Semarang. Lalu mengapa saya ke SPG Don Bosco ya karena waktu itu waktu masih bermimpi menjadi imam, ya waktu mau tes di Mertoyudan suster sudah nggak boleh nilai bahasa Inggrismu itu tidak pernah lebih dari 6, maka nanti di Mertoyudan masih ada bahasa Latin dan lain sebagainya, nggak usah. Jadi itu pengalaman yang tidak enak, disarankan tidak seperti yang saya mau, tetapi saya harus berani menghadapi kenyataan diri saya sendiri, ikut nasihat bijak dari orang-orang tua. Itu sekilas masa lalu saya, keluarga saya, dan juga pengalaman panggilan pertama. Saya juga baru tahu ternyata Dwi juga pernah bercita-cita sebagai ingin menjadi seorang imam, tetapi di dalam keluarganya ada yang melanjutkan cita-cita itu menjadi seorang imam. Nanti ada di salah satu sesinya, nanti beliau akan bercerita bagaimana nanti perjalanan panggilan ingin menjadi seorang imam itu akan dilanjutkan oleh siapa, nanti akan banyak diceritakan oleh beliau. Tadi ada pergeseran dari calon ingin menjadi seorang imam karena nilainya bahasa Inggris kurang baik, betul ya? Tapi kenapa kok ingin, sejak kapan Buder itu ingin menjadi seorang Buder itu? Ya, tepatnya pada waktu saya di kelas 3 SPG. Nah, waktu kelas 3 SPG itu masa penentuan lagi mau menjadi apa. Karena kan waktu SMP itu mau menjadi imam sudah tidak memungkinkan. Kemudian waktu SPG kelas 3 saya dihadapkan pada suatu pilihan lagi. Pada waktu itu juga ada undangan yang namanya ikatan dinas di Kabupaten Sekadau. Saya juga bermimpi menjadi guru ikatan dinas. Lalu saya tanya pada bapak saya, kalau bapak saya mengatakan jadi guru lah sangat waduh Solo Wahanasan Kalimantan. Maka saya sudah, saya tidak mendaftarkan ikatan dinas itu. Kemudian waktu bulan Mei ada screening atau seleksi calon Buder di Mugian itu bersama-sama dengan beberapa teman dari SPG, STM, SMA yang dikelola para Buder. Pada waktu itu seangkatan saya itu sebenarnya 82 kalau salah. Banyak sekali. Kemudian diambil 15. Nah, saya termasuk di dalam. Pada waktu itu di Don Bosco ada 13 anak. Saya salah satu di antara mereka. Yang diterima dari Don Bosco pada waktu itu ada 3 orang, Gorada kawan, sekarang di Temanggung, Resmanto itu jadi guru di SMK Negeri kalau nggak salah sekarang ini. Nah pada waktu itu sebenarnya, waktu saya mau mengambil keputusan untuk ikut screening itu, saya sudah bertanya pada kakak saya. Pada waktu itu kakak saya sudah di seminari tinggi, di Skolastika, di Jalan Kaliurang. Dia seorang calon imam SI. Saya tanya pada kakak saya, Mas, apakah boleh saya ikut dengan kamu jadi imam di SI? Kemudian kakak saya bilang, kalau kamu mau jadi imam, silahkan. Masuk di SCY juga silahkan. Tetapi kalau kamu masuk di SCY, saya lebih baik keluar. Kenapa Bu kok sampai kakaknya apakah merasa ingin nanti disaingi atau bagaimana? Kok ingin kalau dengan masuk kakaknya yang keluar, pilih salah satu ini kan? Nah, ini kenapa seperti itu? Ya dia tidak ingin dalam satu tarekat, dalam satu kongregasi kakak beradik. Maunya dia kalau kamu menjadi imam, ya carilah kongregasi yang lain atau ke desesan atau ke projo tempat atau di mana. Nah dari situ ya, saya mulai berpikir-pikir juga. Saya tanya pada bapak ibu saya, apakah boleh saya menjadi imam? Dia mengatakan terserah kamu yang mau menjalani. Itu bapak dan simbok saya. Tetapi simbok ibu saya itu mau mengatakan, kalau masmu mau jadi imam, kamu menjadi imam juga. Ya. Terus nanti siapa yang melanjutkan generasi keluarga kita? Lalu hanya bilang, kan masih ada 2 adik, masih bisa diharapkan. Lalu akhirnya ya, dengan jawaban kakak semacam itu, dengan statement ibu seperti itu ya, saya ikut menjadi screening. Itu yang dari faktor keluarga ya. Tapi di waktu di sekolah sendiri sebenarnya ada satu hal yang tidak oke. Apa itu Peter? Saya bukan anak baik-baik, saya itu anak nakal. Dari SD, SMP itu saya anak nakal, sampai di SPG kelas 1 saya tadi bilang belum merasa menjadi guru, kelas 2 mulai merasa menjadi calon guru. Lalu kelas 2 itu, ya
biasalah kelas 2 itu di puncak-puncak kenakalan. Pada suatu saat saya masih ingat persis, pada itu hari Rabu. Biasa hari Rabu seluruh siswa kelas 1, 2, 3 SPG itu senam bersama di lapangan sepak bola sana. Saya masih ngantuk, kemudian saya tidur di bawah jemuran handuk di pinggir-pinggir. Pada waktu itu budal kepala sekolah keliling, kemudian melihat saya tidur di situ, saya ditendang aja. Ditendang dengan kerasnya kaki saya, kemudian suruh bangun. Lalu saya suruh keliling lapangan. Setelah itu saya dipanggil kantor, setelah teman-teman selesai senam, saya selesai menjalankan kewajiban saya, hukuman tadi untuk keliling. Lalu saya, pada saat itu saya dituduh mencuri uang 25.000. Saat itu 25.000 ya. Sekarang ya ratusan ribu lah ya. Nah, berarti tahun 88. Yaitu, bukan 88, 86. Ya, pada pagi ada teman yang merasa kehilangan uang, kemudian lapor kepada pamong asrama memberitahukan kepada kepala sekolah, dan pada waktu itu saya yang tinggal di asrama itu, kemudian saya dituduh. Saya karena tidak merasa mengambil, ya saya tetap tidak mau mengakui. Saya betul-betul tidak mengambil. Kemudian hari itu telah dimarahi dari pagi sampai siang, saya hanya disuruh memanggil orang tua saya. Jauh dari Semarang ke rumah itu. Kemudian hari-hari berikutnya saya bisa menghadirkan orang tua saya. Dan itu bukan pengalaman yang enak, itu pengalaman yang memalukan sebagai seorang anak menghadirkan orang tua, bukan untuk mendapat penghargaan, tetapi untuk mendapat informasi bahwa anaknya kurang ajar, nakal. Dan saya tetap mengatakan tidak. Sampai kapanpun, sampai saya dibuka-buka meja dulu di kepala sekolah saya. Kalau kamu tidak mau, aku bisa buka ke polisi. Wah, kalau itu ya bangkit keberanian saya karena saya memang tidak melakukan. Silahkan, mau dibawa kantor polisi sekarang pun juga boleh. Saya berani bertanggung jawab apa terhadap apa yang saya lakukan. Bapak saya juga mengatakan dengan memeluk saya, dia mengatakan, kalau kamu memang mencuri ya diakui saja, nanti saya ganti. Wah, saya nangis karena saya memang tidak mengambil. Saya tahu bahwa di rumah saya itu saya sering mengambil uang dari bapak dan ibu 100, 25, 50 sampai bapak mengatakan itu malu sekali. Tapi saya mengatakan saya tidak mengambil, dan saya dengan jujur, dengan tulus, maka tunggu keberanian saya. Mau dibawa kantor polisi ya boleh saja sekarang. Akhirnya saya tidak dibawa kantor polisi, tapi saya itu dikeluarkan dari asrama. Dan dia mengatakan dengan bahasa yang sangat tidak enak, kasar, tidak sopan bagi saya. Wah, pokoknya kata-kata yang buruk-buruk, yang kasar-kasar itu tertimpa pada saya semua. Saya tetap sampai kapanpun, sampai sekarang pun saya tidak merasa mengambil itu. Lalu saya divonis dikeluarkan dari asrama. Jadi kan ada rasa luka, sakit hati kepada kepala sekolah saya itu. Lalu saya kepala sekolahnya. Iya, betul ya, kepala sekolahnya Bruder FVC lagi ya. Ini kan menarik. Biasanya kalau anak SMA mengalami pengalaman tidak enak dengan kepala sekolahnya, jangankan mengalami pengalaman yang tidak enak ya, mungkin ditegur, diingatkan aja sudah, alah malu saja jadi budre galak, budre tidak baik. Nah, ini mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan dituduh mencuri. Lalu setelah itu lanjut ceritanya bagaimana? Saya dikeluarkan, ya saya keluar. Saya mencari tempat kos di depan sekolah itu, namanya Pak Basirun. Jadi hanya keluar dari asramanya, tapi ya, tidak keluar dari SPG-nya? Betul. Dengan dikeluarkan dari asrama, ya saya, walaupun saya itu anak nakal, teman-teman saya di asrama itu masih menyediakan makan untuk saya. Jadi makan pagi, makan siang, mereka selalu menyediakan satu piring untuk saya. Kirim ke kos? Disimpan di loker. Kalau saya sudah datang, biasanya dia bilang, sarapannya motor di asrama? Iya. Enggak tenang? Saya ambil pusing. Anak cerdas, terus biasa. Oke. Itu selama di kelas 2 begitu dengan teman-teman. Karena memang saya punya teman kelompok belajar yang agak intens, sehingga ya kita saling membantu, saling berbagi ringkasan itu untuk belajar, dan akhirnya saya dipelihara oleh mereka. Itu
Dan saat itu saya mulai tumbuh dalam hati saya ingin membuktikan kepada butir saya yang menuduh saya mencuri, yang memaki-maki, yang marah-marah, yang akhirnya mengambil keputusan mengeluarkan saya, bahwa saya tidak seperti itu. Hanya itu saja pada waktu itu, hanya itu. Itu timbul tenggelam di kelas 3 itu, karena dia juga masih menjadi kepala sekolah sampai di kelas 3. Sampai waktu mau screening itu saya minta surat rekomendasi, saya tidak diberi. Saya satu-satunya tidak mendapat surat rekomendasi dari 13 anak tadi. Lalu waktu itu beliau menanyakan, gimana surat rekomendasimu? Ya orang Belanda, karena saya tidak diberi surat rekomendasi. Kamu mau jadi butir? Iya, saya menjadi butir. Tanya macam-macam soal motivasi dan lain sebagainya. Saya tidak tahu, yang jelas saya menjawab apa yang saya tahu, yang saya rasa ya salah. Sampai waktu pengumuman screening disampaikan, saya tidak mendapat. Tapi saya membaca tulisan dari pengumuman di teman saya bahwa yang diterima itu adalah saya, Buraja dan Kesmanta itu. Maka saya dengan PD-nya, pokoknya saya mau menjadi butir. Itu yang mulai bergejolak pada saat itu setelah ada pengumuman itu mau menjadi Romo atau menjadi butir. Dan akhirnya saya memutuskan saya menjadi butir. Dan saya yang pertama kali saya beritahu adalah ibu saya diterima screening. Apakah boleh saya mau menjadi? Sekali lagi itu saya mengatakan, ya yang mau menjalani kamu silahkan, dipilih, ditekuni, dilaksanakan. Tapi meskipun di awal tadi tidak boleh ya. Dilarang. Akhirnya lulus juga. Iya. Dan akhirnya kan yang bapak yang menegaskan, yang jadi, memang penting jadi betul ya yang tenanan atau bulan. Timbalan dalam Gusti, panggilan Tuhan itu bukan untuk main-main, tapi untuk diseriusi. Itu yang saya ikat betul. Dan ibu selalu mengatakan, oh ini ya kerasa jadi betul, kamu jadi kerasa jadi betul. Karena dia tahu posisi kenakalan saya, walaupun saya itu ya nakal, tetapi ya cukup berbakti lah di keluarga. Nakalnya itu subut sesuai ya. Baik benar tadi kalau bisa digarisbawahi bahwa motivasi ingin menjadi seorang builder bukan karena motivasi yang apa ya, kalau anak-anak sekarang itu ingin melayani, ingin menjadi seorang builder yang baik dan sebagainya. Kalau builder duit tadi berbeda, motivasinya adalah ingin menang tanpa perlu perang, artinya ingin memenangkan hati builder tadi, ingin membuktikan bahwa aku itu nakal, aku itu nakal. Saya itu tidak seburuk yang dipikirkan oleh para builder. Ini kan menjadi pengalaman yang menarik. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ada pengalaman yang tidak mengenakan, kalau yang di SMA bersama dengan para builder FBC yang dibangun dulu, ataupun yang di SMA yang tidak dikelola oleh para builder, pengalaman itu justru kalau bisa ya, tadi sih kalau saya ya, kita harus bisa menang tanpa perlu perang tadi betul ya. Jadi mengalahkan seseorang dengan mengambil hatinya, dengan membuktikan dengan penuh cintanya tadi. Tadi menarik di awal tadi Buder mengatakan bahwa kata kakaknya tadi, lah kamu jadi Romo, aku tak mundur. Padahal sekarang itu kan di kongregasi kita tuh ada yang satu keluarga, kakak dan adik jadi dari satu kongregasi. Lalu Buder bagaimana melihat hal itu, memandang hal itu sebagai sesuatu dulu itu saya nggak boleh, kok sekarang bisa ya? Apakah kakak pernah mengalami kekecewaan dengan hal itu? Ya, saya kira dia senang dengan pilihan hidup saya menjadi builder, dan saya juga senang dan mendukung pilihan dia menjadi seorang imam. Sehingga kami saling mendukung, saling mendoakan, saling memperhatikan. Dan kalau sekarang saya melihat misalnya di kongregasi kita ada kakak beradik jadi builder, saya juga sangat senang dan sangat kagum bagaimana orang ini saling mendukung dalam satu keluarga, tidak ada satu kompetisi. Saya yakin bahwa dengan kesadaran masing-masing, sadar bahwa pilihan ini pilihan pribadi. Jadi pilihan pribadi yang harus diperjuangkan. Karena seperti kalau tadi saya bilang, saya hanya ingin membuktikan pada butir itu bahwa saya tidak seburuk, tidak sejelek, tidak sebusuk yang dia pikirkan, yang dia katakan. Dan setelah 3 bulan saya di postulat, butir itu pergi. Butir itu keluar. Lalu pada saat itu kan bergolak dalam saya membuktikan pada siapa? Komputer yang mau saya buktikan tadi keluar. Ya saya sekarang mulai mengubah. Tadi obsesinya adalah membuktikan, sekarang obsesinya adalah ke dalam, membuktikan pada diri sendiri.
Berarti ada pergeseran motivasi dari ya. Iya, tentu. Yang pergulatan yang besar di 3 bulan pertama ini. Karena orang yang jadi target itu hilang, tidak ada lagi. Berarti dalam perjalanan tuh panggilan tuh bisa bergeser motivasinya. Yang dulu mungkin ingin melayani, ingin hidup enak, ingin menggunakan jubah, pasti dalam perjalanan ketika mengalami pergulatan dan pengolahan akan mengalami suatu pergeseran, dan tentu pergeseran itu akan menjadi lebih masuk pada diri, mengenali diri, dan bukan dipengaruhi oleh orang lain, tetapi justru dari dalam diri sendiri, motivasi yang akan memurnikan panggilan kita. Baik Buder, tadi terkait dengan sejarah panggilan Buder memang cukup menarik dan banyak liku-liku terkait dengan panggilannya. Lalu ternyata kalau digarisbawahi bahwa hidup kita yang dulu itu bisa diubah, dan Allah sendiri kalau mau bisa mengubah kita. Jadi jangan pernah malu kalau mungkin sekarang aku tuh bandel, aku tuh jadi geng motor, sering trek-trekan, sering mungkin ada yang aku tuh sering rokok berat dan sebagainya. Jangan khawatir, belajar dari Buder yang ada di samping saya. Oh ya, teman-teman belum ada yang tahu ya siapa Buder yang ada di samping saya ini. Beliau itu adalah pemimpin provinsi, pemimpin para Buder FIC yang ada di provinsi Indonesia. Jadi istilahnya kalau kami menyebutnya adalah Buder provinsial. Nah, ini kan menjadi pengalaman yang berharga juga bagi saya. Tidak sembarangan ya, artinya ini kesempatan yang istimewa bisa mewawancarai Buder provinsial, Buder pemimpin yang di tengah kesibukannya mau meluangkan waktu untuk kita bersama untuk berbagi pengalaman. Jadi semoga teman-teman yang ada di rumah terinspirasi dari pengalaman Buder Dwi lagi. Panggilannya Buder Dwi bisa dipanggil oleh para Buder di komunitas ataupun di komunikasi Buder Dwi, Buder provinsial. Buder, apa sih yang membuat Buder sekarang ini, yang membuat Buder semakin menghayati bahwa ini adalah panggilan, atau kebahagiaan-kebahagiaan apa yang Buder temukan di dalam menjalani panggilan khususnya sebagai Buder FIC? Adakah pengalaman yang sungguh sebenarnya ini loh yang kita cari? Iya, saya awal-awalnya juga saya itu kan ketemu dengan teman-teman banyak yang nggak percaya, teman-teman SMP, teman-teman SPG itu kosok duit jadi Buder, mau perjuangan rawangun jadi Buder, kelakuannya tengil, kelakuannya bandel, kamu bisa jadi Buder. Saya pada waktu itu ya hanya mentertawakan diri saya. Iya ya, berarti perjalanan hidup saya, masa lalu saya itu bukan masa lalu yang bagus, yang mulus, yang alim, yang suci, tapi dilihat oleh teman-teman, dialami oleh teman-teman, ya kenakalan-kenakalan itu. Dan saya bersyukur akhirnya Tuhan mau pakai juga orang yang nakal kayak saya. Itu yang pengakuan-pengakuan semacam itu, keraguan, kesangsian teman-teman itu membuat saya juga ingin menunjukkan bahwa saya itu serius dengan hidup saya itu, bukan main-main, bukannya sekedar happy saja, tapi serius. Dan yang menyenangkan bagi saya, yang membahagiakan bagi saya, kalau saya bisa berbuat sesuatu yang membuat orang lain itu bahagia, yang membuat orang lain itu berkembang, yang membuat orang lain itu menjadi tumbuh di dalam tanggung jawabnya, kemandiriannya, dan lain sebagainya. Dan itu pengalaman tahun pertama setelah di novisiat, kemudian menjalankan tugas perasuhan di Boro, di panti asuhan, dan juga di SD sambil mengajar di SD, yaitu memberikan ya rasa berarti. Ada saya, hadir saya, itu berarti. Pengalaman PPL praktek mengajar di SD Panggilan Gunung Bintik, yang pada waktu itu siswa-siswanya kelas 6 itu lebih tua dari saya. Saya banyak istilahnya disukai oleh anak putri pada waktu itu, karena mereka lebih dewasa. Ya, saya mengajar dicintai anak-anak, baik laki-laki perempuan, ditunjukkan, disayangi oleh bapak ibu guru yang ada di sana. Itu menunjukkan bagi saya bahwa ada saya, hadir saya itu berarti, bermakna bagi mereka, membantu mereka, menolong mereka. Dan ini yang bagi saya pelan-pelan tapi pasti, saya meyakini bahwa hadir saya itu berarti bagi yang lain. Bukan karena saya mendapatkan sesuatu, tapi saya mendapat kepuasan. Entah saya mengajar, entah saya mendampingi mereka, entah itu membantu mereka. Dan ini yang bagi saya tidak bisa saya ingkari. Hanya itu yang bisa saya buat sampai sekarang.
kalau misalnya sekarang saya dengan Budel Sepuh, saya membantu misalnya Budian Sugiono menyuapi, mengajak duduk, mendengarkan mereka itu suatu hal yang bagi saya menyenangkan. Apa yang bisa saya buat bagi mereka. Bukan memenuhi harapan mereka, tapi yang menurut saya baik, benar, ya saya upayakan bagi teman-teman, pada para leader. Dan akhirnya ya itu adalah bagian. Pada saat selesai harian aktivitas harian, kalau kita malam hari mengadakan refleksi, permenungan, pengendapan, atau eksamen itu, hari ini saya sudah buat apa sih? Saya bersyukur, diajak untuk bersyukur, bisa melakukan sesuatu untuk sesama. Saya bisa bersyukur berarti bagi yang lain. Dan akhirnya ini bentuk persembahan diri yang nyata, bukan karena konsep bahwa saya ingin membangkitkan diri, tapi dari hal kecil semacam ini yang menurut saya itu membahagiakan. Itu bentuk pemberian diri saya kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu kita yang membuat ya berarti dalam kehidupan ini. Itu terus-menerus diupayakan. Berarti kalau bisa dikatakan bahwa kepuasan dalam pelayanan itu menjadi sumber kebahagiaan bagi para Buddha dan khususnya Buddha Dwi ya. Iya. Artinya membaktikan dirinya untuk melayani sebanyak orang, itulah yang menjadikan kebahagiaan. Bukan bahagia aku mendapatkan apa, tapi apa yang bisa saya berikan itu menjadi sumber kebahagiaan. Jadi kita beralih konsep ya. Kalau kita kan biasanya, wah aku dapat hadiah itu bahagia. Tetapi kalau Buddha Dwi berbeda. Kalau saya bisa melayani dengan apa yang bisa saya mampu, yang bisa saya lakukan, itu yang membuat Buddha Dwi ini bahagia. Entah membantu Buddha Sugiono yang ada di Wisma Lansia nyuapi, ataupun nanti hanya mendorong kursi roda, itu menjadi sumber kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bukan hanya pada hal-hal yang luar biasa, tapi hal-hal yang sederhana pun juga menjadi sumber kebahagiaan. Ya, tergantung bagaimana memaknai pelayanan tadi ya. Kalau boleh bener ya, ini mungkin bener bisa memberikan penegasan kepada teman-teman yang masih ragu-ragu dalam panggilan, khususnya wah bimbang atau yang aku nggak pantas loh jadi buder, atau tuh nggak mampu, ataupun saya tuh nggak layak untuk jadi buder. Mungkin buder bisa memberikan semacam apa ya, penggugah bagi orang-orang muda yang mulai lesu karena melihat aku tuh orang brengsek sebenarnya, aku tuh nggak layak untuk ada Tuhan. Nah, ini mungkin buder bisa memberikan penyemangat bagi orang-orang muda yang ada di rumah ataupun yang menyaksikan kita pada malam hari itu. Ya, terima kasih saudara semuanya. Panggilan itu harus didengarkan, harus ditegaskan di dalam hati kita. Kalau menuruti perasaan, tidak akan jadi. Demikian juga karir. Kalau hanya mengikuti perasaan, obsesi, kadang-kadang gagal dan itu hancur. Tetapi kalau kita mendengarkan dengan sepenuh hati, dengan ketenangan batin kita, apa sih mau Tuhan pada saya? Apa yang bisa saya buat untuk membantu keprihatinan sesama kita, dunia kita ini? Sebagai bentuk pembaktian diri kepada Tuhan, nggak usah pikir saya itu pantas atau layak, pintar atau enggak. Karena Tuhan pasti memberikan kepada kita talenta-talenta yang diperlukan untuk kehadiran kita, untuk pelayanan kita. Jadi bukan masalah kamu itu siapa, seperti apa masa lalumu, seperti apa keluargamu, dan enggak. Tuhan memilih secara personal setiap pribadi kita, karena Tuhan punya rencana pada diri kita. Hanya dibutuhkan suatu keterbukaan untuk menerima, mencari, menegaskan panggilan Tuhan ini. Tidak pernah akan jadi. Sampai sekarang pun jangan dikira 31 tahun semua dalam pemantapan tergerak, jatuh bangun. Yang penting mau bangun. Jatuh iya, keliru iya, gagal iya, tetapi harus berani bangkit. Karena kalau tidak berani bangkit ya sudah, tidak akan jalan lagi. Jadi bagi saya pengalaman sederhana sebenarnya kalau saya. Mengapa Pak sampai 31 tahun? Kesannya sederhana kok begini ya. Sama dengan kesangsian ibu saya tadi. Apa ya kerasan, boleh penemu ya. Kamu kerasan tinggal di biaya. Saya katakan, kalau saya bisa satu hari besok pasti bisa. Kalau saya bisa 2 hari berikutnya pasti bisa. Saya baru berhenti berkonsep semacam itu setelah 25 tahun, 6 tahun yang lalu. Apakah saya bisa ya 25 tahun yang akan datang? Saya tidak berani mengatakan bisa.
tetapi saya menekuni hari ini, dan hari ini. Karena pengalaman kemarin itu sudah membekali sikap saya pada hari ini, apa yang bisa saya buat. Dan apa saya lakukan sekarang ini, hari ini, itu akan berpengaruh terhadap hari esok saya. Maka ya belajar dari pengalaman-pengalaman yang nyata dan kembali mau berubah, mau memulai dan berani mengambil keputusan. Kalau selalu ragu, menunggu kepastian, menunggu, tidak pernah akan jadi. Semua harus diperjuangkan dari nol, dari ketiadaan, dan dibutuhkan ketekunan terus-menerus untuk mencari kehendak Tuhan dengan rajin. Kalau saya sampai sekarang ya masih mencoba mengusahakan berdoa dan berdoa. Dan saya beruntung bahwa di dalam keluarga saya sampai sekarang pun juga kalau ketemu bersama, kumpul bersama ya, tradisi doa bersama, doa rosari bersama itu masih kami usahakan, sehingga ini yang rupanya membentuk saya bagaimana menyatukan segala kepahitan, kesukaran, kesulitan kehidupan ini dalam naungan Bunda Maria. Kebetulan kita berada dalam kongregasi yang berlindung pada Santa Pranamatia. Saya merasain juga ini adalah pelindung saya, ini adalah ibu saya, dan kembali panggilan itu bersifat personal, menyerahkan semuanya pada Dia, mendengarkan, berbuat sesuatu, dan akhirnya mengambil keputusan, ditekuni terus-menerus, pasti akan bisa. Baik, menarik. Ada dua hal kalau saya bisa menangkap, bahwa panggilan itu perlu didengarkan, bukan apa yang saya kehendaki, tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Seperti ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani ini tadi, bukan memaksakan kehendak, tapi biar Allah sendiri yang menentukan kehendaknya atas hidup kita. Lalu yang kedua adalah soal peran keluarga, itu sangat penting. Artinya tanpa disadari sebenarnya orang tua kita juga ikut mendoakan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi mimpi-mimpi kita. Mungkin dari sekarang teman-teman bisa lebih mengakrabkan dengan keluarga, karena kalau kita jarang kumpul pasti bakal muncul kan. Jadi kekompakan dalam keluarga ataupun keharmonisan dalam keluarga itu turut membentuk, bahkan juga menumbuhkan panggilan yang dulu tidak pernah terpikirkan. Ketika kita kumpul, kita guyup, ya disitulah akan tumbuh benih-benih panggilan. Karena ya panggilan tadi betul harus diusahakan, harus dirawat, dan harus dengan tekun dan setia untuk tetap menjalaninya. Untuk itu pada sesi ini kita mungkin sampai di sini dulu. Benar, mungkin bisa diminum terlebih dahulu. Mari teman-teman minum. Kalau yang ada di rumah silakan ngopi-ngopi dulu. Baik, pada sesi ini kita sampai di sini, kita rehat sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi. Baik Sobat FIC yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan banyak kisah menarik dalam menanggapi panggilan yang dialami oleh Bruder Dwi. Nah, pada sesi ini kita akan berbicara lebih pada panggilan sebagai seorang bruder. Di masyarakat mungkin teman-teman pun juga pernah terlintas dalam pikiran bahwa bruder itu seringkali dinilai sebagai panggilan kelas 2 atau panggilan yang nanggung. Nah, kita akan mengulas lebih dalam lagi. Bener nggak sih bahwa bruder itu panggilan kelas 2 atau panggilan yang nanggung, Romoyo? Enggak, awam juga enggak. Artinya ngambang itu, ngambang. Tidak benar-benar kalau Romo itu seolah-olah tuh wah ini panggilan yang betul-betul panggilan. Nah, kita akan melihat sejauh mana Bruder Dwi nanti akan memberikan penjelasan kepada teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar panggilan sebagai seorang bruder. Bahkan mungkin ada
Bapak Ibu ataupun saudara-saudara yang di luar orang-orang muda yang juga mungkin di masyarakat atau di lingkungan juga ada selentingan-selentingan bahwa itu ada buder tapi kok panggilan buder itu eman-eman ya, kok nanggung anakku sudah jadi buder, jadi romo saja karena buder itu kelas 2 dan sebagainya. Nah mungkin Buder Dwi nanti bisa menjelaskan benar nggak sih bahwa buder itu dipandang ataupun dilihat, dinilai sebagai panggilan kelas 2. Lalu apa sih kira-kira yang mendasari kok awam sampai mempunyai pemikiran semacam itu? Iya, terima kasih Bu Riko. Sejauh saya ingat, karena kalau dari saya sendiri, pengalaman saya dalam keluarga saya, kakak dari bapak saya itu seorang buder, MSF di Thomas. Sehingga pengenalan saya pada waktu di rumah, ya figur imam itu figur yang di atas. Figur buder itu yang memimpin doa di lingkungan, mengajar, berkatekese, dan lain sebagainya. Itu adalah figur-figur yang ada. Saya tidak merasa bahwa panggilan buder itu menjadi panggilan yang kelas 2. Tetapi juga tidak salah orang mengatakan panggilan buder itu kelas 2. Kenapa? Karena kita sebagai laki-laki ada panggilan imam, panggilan buder. Seandainya kita itu perempuan, tidak ada imam wanita, sehingga suster itu tetap nomor 1 panggilannya, kan begitu. Karena ada pilihan lagi. Jadi saya merasa bahwa panggilan buder itu adalah pilihan, bahwa bahkan gereja Tahta Suci pun mengakui panggilan buder religius. Jadi awam yang membaktikan diri sebagai seorang buder, sebagai seorang saudara bagi yang lain, ya ini adalah bentuk panggilan yang khusus, bukan panggilan kelas 2. Kalau kita masih berpikir panggilan kelas 2 itu sebenarnya kita membuat segmentasi dalam kehidupan kita. Ini para klerus, para imam, diakon, poskop, paus, itu ada hierarki gereja, itu sebagai panggilan utama kelas 1. Padahal sebenarnya kan masing-masing orang punya panggilan sendiri. Panggilan di berkeluarga pun itu terus panggilan kelas berapa? Itu juga panggilan kelas 1. Karena prinsipnya kalau bagi saya adalah panggilan menuju ke kekudusan. Atau kalau dalam bahasa konstitusi kami adalah panggilan untuk mencari keselamatan jiwa. Itu yang harus ditegaskan kalau bagi saya. Maka kalau masih berpikir bahwa panggilan menjadi seorang buder itu panggilan kelas 2, ya mungkin cara menghargai hidup kita sendiri atau cara menghargai panggilan dalam gereja itu tidak seimbang. Saya merasa bahwa buder itu adalah panggilan yang sama juga. Hanya yang membedakan sebenarnya kan hanya bentuk pelayanannya. Kalau para imam, para hierarki, kleros itu kan pelayanan penggembalaan dan pelayanan sakramental. Kita itu sebagai buder kan pelayanan panggilan untuk pelayanan pastoral. Karena banyak, kalau kita dalam kongregasi FBC ini ya jelas pelayanannya pada bidang pendidikan, persekolahan, bidang sosial, karitatif. Dan itu semuanya hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang memang betul fokus memberikan hidupnya sendiri untuk Tuhan di dalam tarekat dalam kongregasi ini. Jadi tidak bisa, ya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu seperti guru karyawan kita menjadikan kerja kita, tapi mereka masih harus memikirkan keluarga, masih harus memikirkan anak-anak, lingkungan masyarakat. Kita sebagai buder full untuk kehidupan bersama para buder, untuk karya pelayanan, dan juga kita dengan bebas melibatkan dalam kegiatan pastoral di paroki, di lingkungan masyarakat, dengan karya-karya sosial karitatif yang ada. Dan ini bagi saya adalah satu keunggulan, satu kelebihan saya kalau saya memilih panggilan untuk menjadi seorang buder. Jadi bukan panggilan kelas 2, tapi kalau ada orang mengatakan panggilan kelas 2 ya karena Anda membandingkan dengan panggilan sebagai imam, sebagai klerus, sebagai hierarki. Itu jalan hidup yang berbeda yang harus dipahami dalam gereja. Semua diakui oleh gereja, diamini oleh gereja, dan semua dokumentasinya ada. Nah, baik dari perfekte karitatis misalnya, atau kita konsekrata, itu adalah bagaimana pembaktian diri hidup bakti itu diakui di dalam gereja, baik para wanita maupun pria, ada yang tertakbis, ada yang tidak. Dan ini yang saya kira perlu dipahami. Maka kembali soal pilihan kita mau menjadi seperti apa.
Berarti soal panggilan kelas 1, kelas 2 itu kan hanya soal cara pandang ya. Memang karena laki-laki itu ada 2 jenis panggilan, ada tinggal pilih yang mau jadi buder atau jadi romo, nggak ada pilihan nggak ada satu pilihan. Kalau satu pilihan itu bukan pilihan, nggak bisa pilih. Nah ini kan soal pilihan. Nah, kalau suster memang perempuan nggak ada namanya suster perempuan, suster romo dan suster buder nggak ada. Nah ini jadi kalau kita masih tadi disampaikan kalau kita masih membeda-bedakan, membanding-bandingkan, kalau romo kelas 1, buder kelas 2. Seringkali saya itu kalau mengajar anak-anak itu membuat joke seperti ini. Kalau romo itu panggilan kelas 1, buder kelas 2, anak-anak kalau dari kelas 1 ke kelas 2 itu berarti yang tingkatnya lebih tinggi mana? Ini hanya joke saja, mohon maaf romo, jadi bukan soal merendahkan, ini hanya keguyonan seperti itu. Jadi kalau kelas 1, kalau kelas 2 itu kan harusnya melalui kelas 1 dulu, berarti baru kelas 2. Ini hanya gurauan kepada anak-anak, bukan bermaksud untuk merendahkan. Lalu tadi disampaikan bahwa panggilan itu kan sebagai buder ataupun romo itu kan hanya soal berbeda pelayanannya. Kalau romo itu sakramentalis, memimpin ekaristi dan sebagainya. Kalau kita kan tugas kita pada kalian kelas. Sebenarnya kan tugas buder dan tugas romo itu kan saling melengkapi. Jadi pastoral dan ekaristis. Jadi bayangkan saja kalau semuanya jadi romo dan ada buder, semuanya mimpin misa terus. Nah, sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah Katolik, bagaimana pendidikan putra putri Bapak Ibu, teman-teman kan juga mengalami seperti itu. Jadi saling melengkapi hidup itu, bukan membeda-bedakan. Seperti Paulus kan mengatakan, kita banyak anggota tetapi satu tubuh, kita banyak pelayanan tetapi sebenarnya satu yang menggerakkan kita, yaitu tujuannya hanya untuk Yesus Kristus, kemuliaannya. Jadi itu tadi penjelasan terkait dengan panggilan kelas 2. Tadi kan buder di awal tadi menyampaikan bahwa dalam keluarga itu ada sosok romo, kakak. Buder Dwi ini menjadi seorang romo SCY yang sekarang menjabat sebagai Vikjen ya, Vikjen di Keuskupan Agung Palembang. Nah ketika berkumpul nih buder, ketika berkumpul pas mudik bareng, pas liburan bareng, di situ ada buder, ada Romo Astono, lalu ada kakak, ada adik-adik yang menikah. Lalu bagaimana penilaian ataupun rasa orang tua terhadap buder ataupun terhadap kakak? Apakah ada perbedaan perhatian atau ada perbedaan cara komunikasi? Karena ada perbedaan 2 panggilan yang berbeda nih. Meskipun sebenarnya satu panggilan, yaitu kita mengikuti panggilan Tuhan, hanya beda komunikasi saja. Iya, dalam kesempatan bersama rasanya saya merasa sama. Kedekatan orang tua dengan saya, dengan romo itu sama. Karena memang sebenarnya kalau saya sih merasa kalau saya memilih menjadi seorang buder, sebenarnya saya lebih banyak waktu untuk memperhatikan ibu saya. Nah, saya tidak terbebani oleh istri, oleh anak, dan saya hanya sebatas perhatian. Dan itu yang dibutuhkan orang tua saya di masa tua itu. Dia membutuhkan perhatian. Maka ya pada saat kami berkumpul ya kalau saya pulang, romo pulang itu ya kami merasa sebagai anak dari ibu, bukan sebagai buder kepala sekolah, bukan sebagai buder guru, bukan sebagai entah itu romo paroki atau mungkin romo Vikjen, bukan. Kami di rumah yang mengerjakan tugas rumah sebagaimana kami anak dari ibu. Dan ini yang membuat kami, saya, romo, ibu, dan adik-adik yang ada bersama dengan keluarga mereka yang merasa dekat satu dengan yang lain. Dan sebenarnya kalau situasi semacam ini kan terbangun sejak kami masih kecil ya. Kalau saya dan romo itu kan masih hidup dalam masa sulit secara ekonomi dalam keluarga, dalam masa paceklik. Kalau adik-adik saya sudah mulai ya lebih sejahtera lah, dan akhirnya kan satu, tidak ada anak perempuan dalam keluarga itu juga membuat kami, saya, romo, dan adik-adik itu harus mampu mengerjakan semua pekerjaan luar, pekerjaan dalam, harus bisa. Dan itu yang akhirnya terjadi sampai sekarang. Yang namanya masak, yang namanya bersih-bersih, yang namanya segala macam pekerjaan ibu-ibu di rumah, ya kami bisa, karena dibiasakan macam itu. Dan itu membuat kami saling terikat satu dengan yang lain. Maka ada yang sakit, ada yang kita saling membantu. Dan ini yang membuat kami merasa dekat sekali satu dengan yang lain. Hanya memang pada saat-saat tertentu ya saya itu kadang juga merisi ya, kalau misalnya harus mimpin doa, mesti ponak saya
itu Pak Diputer yang kedua. Kalau ada Romo, itu Pak Romo yang memberikan berkat. Itu kasih diuji saya. Cuma memimpin sembahyang, penutup berkatnya pasti dari Romo. Kami pun juga misalnya misa ya, bagaimanapun juga, walaupun dia kakak saya, tapi kalau pada waktu misa, dia adalah imam saya. Saya mengakui dia sebagai imam saya, bukan hanya sebagai kakak saya, walaupun habis berguru, habis ejek-ejekan, itu dia sudah menggunakan sekolahnya, memimpin misa, ya saya sebagai imam. Kami, simbol saya, ibu saya, adik-adik saya, ya tetap menghormati dia sebagai seorang imam. Walaupun dalam kebersamaan kami ya tetap akrab, dekat, ketemu dengan yang lain. Sehingga kembali lagi, saling menghormati cara panggilan masing-masing, dan kami pun juga yang menghormati panggilan adik-adik saya untuk menjadi kepala keluarga, membangun keluarga dengan upaya masing-masing. Kami tidak pernah berintervensi satu dengan yang lain, tapi saling memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan panggilan mereka masing-masing. Artinya bahwa keberagaman dalam panggilan itu justru memperkaya gereja kita, gereja Katolik. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi suster, ada yang menjadi bruder. Artinya bahwa kita di dalam panggilan ini ya tadi kembali bahwa panggilan untuk jadi romo atau jadi bruder atau jadi suster kan hanya soal pilihan. Kita menentukan di mana. Jangan sampai karena tadi terpengaruh mindset bahwa bruder itu kelas 2 lalu romo itu kelas 1. Sebenarnya saya tidak suka pengen jadi romo, terus ya itulah saya mau masuknya ke romo saja, ini karena kelas 1 ya. Tadi dalam perjalanan itu sebenarnya kan kita bisa menempatkan para bruder, para suster dan para romo itu bisa menempatkan saat kapan saya harus menjadi nomor 2 dan saat kapan saya harus menjadi nomor 1 dan saat kapan kita tidak bisa melihat status kita sebagai hidup pembiara. Kita dalam keluarga ya kita lebih pada kakak dan adik. Tadi kalau misalkan saat mimpin ibadat, mimpin misa ya dulu ya wajib sebagai umat tadi. Artinya di situ dalam hierarkis gereja memang kita sebagai yang di bawahnya romo. Hanya soal tugas dan fungsinya saja yang membedakan panggilan antara romo dengan bruder. Semoga teman-teman tidak mengalami kebingungan terkait dengan jenis panggilan ini ya. Jadi jangan sampai lagi tadi terkonsep bahwa bruder menjadi kelas 2, romo menjadi kelas 1. Kita adalah sama-sama mengabdikan hidup seluruhnya untuk Allah dan sesama. Jadi pelayanan kita, hidup kita ya untuk melayani sebanyak mungkin dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Itu seperti yang dicita-citakan oleh pendiri kita, Bruder Bernardus dan Monsignor Luther. Jadi pertama-tama bukan untuk kemuliaan ataupun kemegahan, kegagahan diri tadi. Kalau Bruder Dwi tadi pengen jadi montir karena pengen dilihat gagah bawa obeng, bawa tang. Tetapi kita ketika menjadi bruder ingin semata-mata demi kemuliaan Allah sendiri melalui karya, melalui pelayanan setiap hari. Jadi demikian juga kalau yang berkeluarga juga mempunyai caranya masing-masing untuk melayani. Jadi kalau di keluarga ya bagaimana suami melayani istri, bagaimana anak juga melayani orang tua. Itu kan soal panggilan. Jadi tidak ada lagi jenis panggilan kelas 1 dan kelas 2. Lalu kalau bruder dan romo dipandang seperti itu, bagaimana dengan keluarga tadi ya? Hidup keluarga pun juga salah satu jenis panggilan juga. Panggilan. Jadi ada 4 panggilan gitu ya. Jadi suster, bruder, romo atau menikah. Jadi ada 4 pilihan. Tinggal teman-teman yang sekarang masih mempunyai cita-cita, sekarang masih di kelas 3 SMA ataupun yang masih di SMA pun kelas 1 ataupun yang kelas 2 nggak masalah. Sekarang mulai mulai menata kira-kira saya itu pengen jadi seperti apa, mau jadi bruder, jadi romo itu masih mumpung banyak waktu ya. Ini menjadi salah satu jalan, menjadi sarana bagi kita untuk lebih mengenal. Ada banyak kongregasi, ada banyak kongregasi romo maupun kongregasi bruder. Tinggal teman-teman nanti bisa melihat ataupun bisa mencari di Google. Kalau di tempat kita di FIC, kalau di Instagram nanti @prompakFIC atau @bruderFIC. Di situ bisa melihat banyak informasi seputar karya, seputar kegiatan-kegiatan Bruder FIC. Lalu banyak karyanya itu apa saja, itu bisa dilihat di situ. Di YouTube juga ada, dan ini juga disiarkan di channel YouTube Bruder FIC. Bagi teman-teman yang belum subscribe, nih harus wajib subscribe, like dan share. Syukur-syukur kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat untuk disampaikan kepada kami ataupun kepada Bruder FIC, yang lainnya juga bisa diketikkan di kolom komentar, nanti bisa kami jawab lewat
hajat pribadi. Syukur-syukur teman-teman bisa mencantumkan nomor HP-nya ya, bisa nanti tim Prompang FPC bisa menghubungi teman-teman. Itu Buder, jadi perjumpaan kita pada malam hari ini ya seperti ini. Mohon maaf ya, ini saya agak sedikit nervous karena bagaimanapun juga saya harus saat ini ya Buder sebagai narasumber, kalau nanti setelah selepas ini ya Buder sebagai pemimpin saya nih. Jadi saya tuh ya agak sedikit grogi ya, pemimpin tertinggi di provinsi ya. Jadi saya itu sebagai anggotanya ya mewawancara ini enggak, sebenarnya juga kebalik ya. Biasanya kalau saya Buder-buder yang lain tuh dikunjungi oleh Buder pemimpin provinsi untuk wawan hati, untuk berbagi pengalaman. Nah, sekarang giliran saya, ini kesempatan yang luar biasa nih, nggak sembarangan bisa mewawancarai provinsial. Demikian Sobat FPC untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang ada di rumah, sobat-sobat FPC yang ada di rumah tetap sehat, tetap semangat. Syukur-syukur nanti semakin tumbuh panggilannya, dan jangan lupa untuk klik Buder FPC. Semoga kalian terpikat dengan karya Buder FPC, lebih-lebih terpikat dengan karisma Buder FPC. Bukan pertama-tama terpikat oleh jubahnya, bukan bandelirnya, bukan skapulirnya, tetapi terpikat oleh semangat kerasulan, semangat hidup dari para Buder FPC. Yang masih ragu-ragu di tempatnya masing-masing, yang terdekat ada komunitas-komunitas Buder FPC, teman-teman bisa main. Kami sangat terbuka ya Buder ya. Jadi kalau ada orang muda kira-kira berkunjung ke Provinsi Jawa untuk nginep tuh diperbolehkan nggak Buder? Setelah PPKM tentunya ya, setelah pandemi ini. Yang senang hati, saya sangat senang ada orang yang mau tahu tentang kehidupan kami, mau mengalami kehidupan kami baik di pusat maupun di daerah-daerah tertentu. Dan saya kira semua betul welcome di masing-masing komunitas, karena memang arti Buder menjadi saudara ya seperti ketemu, bersay hello, menyapa. Syukur kalau kita bisa berkenalan lebih dekat lagi, bisa bekerja sama, karena ya kalau saya sih terus terang ya saya berani untuk menerima tugas panggilan pelayanan kepemimpinan ini karena orang-orang muda yang ada di sekitar kami, seperti misalnya sekarang Eko dan Gio yang sekarang di sini memfasilitasi kita semuanya. Mereka orang-orang muda yang kreatif itu yang membuat saya yang mengatakan ya karena ketaatan saya menerima tugas sama saya. Maka teman-teman yang masih ingin tahu tentang kehidupan kami, silakan datang. Yang di sekolah silakan cari Budernya kalau ada Budernya. Tapi kalau enggak, carilah komunitas terdekat sebagaimana tadi Dr. Eko sampaikan. Pasti kami akan menerima dan memberikan yang Anda butuhkan untuk informasi maupun pengalaman hidup bersama dalam komunikasi etis. Baik, terima kasih Buder. Terima kasih untuk juga para Buder FPC yang sekarang juga bagian dari tim Prompang yang sudah memfasilitasi kita semua sehingga kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya harap nanti kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda, tentu tetap dalam channel Buder FPC dan tetap dalam semangat Monsignor dan Buder Bernardus juga. Sekian, terima kasih dan salam jumpa, salam persaudaraan Buder FPC.